bertatap muka lagi, dan yang kami banggakan tentunya tim teknis ya. Di sini ada Mbak Lutfi yang sudah bersamai kita, dan nantinya sampai di pukul 9 atau bisa lebih, saya nggak tahu ya Mbak Lutfi, nanti di kode ya kalau misal di Zoom lain nanti sudah mau masuk, karena kebetulan Mbak Lutfi juga hostnya Bapak, jadi memang agak padat gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Angga yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Dan ini adalah pertemuan kita terakhir ya Pak ya, yang keempat ya, setelah beberapa waktu kita sempat berjeda sangat lama sekali karena kesibukan Pak Angga yang luar biasa sepertinya ya. Dan kami menyampaikan permohonan maaf Pak, ini Pak Dekan, Pak Prof Sigit tidak bisa hadir karena beberapa kesibukan beliau, sehingga beliau menitipkan kepada kami untuk bisa menyampaikan beberapa hal dari hasil review beliau dan juga kami dalam naskah Pak Angga dan teman-teman. Siap. Mungkin sebelumnya kita mulai dulu ya Bapak dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bu, Mohon ya? Enggak, maksudnya untuk link Zoom nanti masih bisa pakai yang lain, jadi sekiranya mungkin belum selesai, nggak apa-apa Bu. Oh gitu, oke. Masih agak telat nggak apa-apa berarti ya Mbak ya? Nggak apa-apa Bu. Oh ya, baik, terima kasih Mbak Lutfi. Mohon izin saya share naskahnya ya Pak Angga ya. Siap Bu, siap. Ya, oke. Semoga bisa langsung terlihat. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Bu. Baik. Jadi nanti kemungkinan dari Mbak Lutfi juga menyampaikan terkait hal-hal teknis ya Mbak ya? Iya Bu, siap. Terkait referensi atau yang lainnya nanti mohon dibantu biar bisa fokus gitu ya. Ya Pak Angga, saya sedikit mencermati terkait dengan naskah yang sudah diperbaiki. Ini memang luar biasa ya, jadi jumlah katanya banyak sekali Pak ya. Jadi di kami itu ada batasannya hanya, ini saya catat di sini, hanya sampai berapa Mbak ya? 700 ya? Minimal 6.000, kemudian untuk maksimal 8.000 itu sudah daftar pustaka Pak. Ya, maksimal 8.000 dan juga minimal 6.000 ya. Nanti coba dilihat kembali, sepertinya ini banyak kelebihannya Pak. saking penjelasannya, mungkin saking padatnya gitu ya. Iya. Tapi ya beberapa bagian memang ada yang terulang gitu ya, sehingga yang barangkali mungkin pernyataan-pernyataan yang masih mirip ataupun sama itu bisa di-cut begitu, sehingga tidak terlalu banyak. Ya, kita dari awal dulu ya Bapak ya. Izin. Nah, jadi ini sebetulnya ada beberapa pernyataan yang menurut saya masih kelompat-lompat ya Pak ya. Di sini saya berikan catatan yang saya tandain ini kan sebetulnya, ini mau pindah lagi sudah nggak bisa. Ya, kita coba lihat. Mohon maaf ya Pak, saya pakai bahasa Indonesia ya catatannya. Oh iya Bu, jangan bahasa tubuh, nanti saya nggak paham Bu. Karena kalau pakai bahasa Inggris nanti saya malah nggak paham. Mungkin Pak saya juga nggak paham Bu. Gitu ya. Ya, jadi di sini kan dalam naskah ini itu yang dibahas kan adalah terkait dengan di pendahuluan ya, bagaimana pentingnya pendidikan berbasis komunitas, begitu ya Pak ya. Iya. Akan tetapi mungkin ada beberapa pernyataan yang menurut saya ini kelompat-lompat. Misalnya di sini ya, ini kan menjelaskan tentang bagaimana urgensi tentang transformatif ini ya. Nah, di sini dengan model pendidikan berbasis komunitas itu, dan urgensinya dan yang diperkuat oleh dinamika iman yang berfluktuasi terkait dengan kerentanan fisiologis di kalangan lansia. Nah, ini sudah langsung membahas tentang lansia. Sementara
di sini juga disebutkan kenapa kok kita membahas lansia, karena dikaitkan dengan konteks Indonesia dengan signifikansi model yang mengarah ke sana gitu. Saya paham ini bagus ini Pak sebetulnya ya. Dengan adanya angka Recording in progress. ini juga sudah bagus menjelaskan bahwa memang di kita atau di Indonesia itu orang-orang yang lanjut usia itu tidak terlalu bukan tidak terlalu ya, secara pendidikan mungkin mereka tidak mendapatkan haknya sebagaimana di usia atau rentan usia di sebelumnya. Nah ini sudah bagus untuk mendukung data, namun mungkin terlompat-lompatnya menurut saya ini bisa dimasukkan langsung gitu ya. Jadi kan ini sudah membahas tentang kebutuhan di lansianya, kemudian langsung saja di sini Pak. Oke. Indonesian Contact ini, jadi nyambung karena di sininya sudah apa namanya ya? Ini pembahasannya malah justru lebih ke umum lagi, gitu ya. Nah nanti mungkin sistematikanya agak diperhatikan lagi ya Pak, bagaimana kita ingin menjelaskan di bagian pendahuluan kita mau fokusnya kemana dulu nih gitu, apakah kebutuhan untuk pendidikan lansianya atau accessibility pendidikan lansianya dengan lifelong education atau yang lainnya, ataukah kita mengacu pada pendidikan berbasis komunitasnya gitu ya. Itu yang harus dipetakan secara sistematis sehingga nanti penjabarannya tidak terbolak-balik gitu. Jadi ini tidak naik turun seolah-olah seperti itu. Nah, kemudian saya berikan catatan di sini Bapak terkait dengan ini marginalized adult group. Jadi di sini dalam pendahuluan di awal itu kan sudah disinggung tentang kelompok dewasa yang termarginalisasikan atau terpinggirkan begitu ya Pak ya. Yeah. Nah, kita sudah menyebut adults. Nah, sehingga harus fokus sebetulnya apakah yang dimaksud di sini, atau barangkali mungkin bisa dimasukkan definisi marginalized adult group tuh yang kayak gimana sih Pak? Apakah jangan-jangan orang akan mengira, ya kita kan nggak tahu ya, apakah orang bisa memahami konsep kelompok dewasa terpinggirkan ini, atau kita perlu memberikan pernyataan yang lebih operasional gitu. Sebetulnya yang masuk kategori ini tuh siapa sih? Atau jangan-jangan yang masuk terpinggirkan tuh hanya orang-orang miskin saja, kan sebetulnya tidak ya Pak ya? Iya. Ada banyak hal gitu ya. Kalau saya coba cari-cari itu kan ada beberapa karakteristik yang dimana ini ada terkait dengan kombinasi begitu ya, keterbatasan ekonomi, kemudian rendahnya pendidikan dari sisi background pendidikannya, kemudian usia lanjut juga, dan tinggal di wilayah pedesaan. Nah, kalau saya lihat dari karakteristik ini, maka tentu dengan penjabaran ya secara umum saya melihat bahwasanya mungkin ya, saya bisa menduga bahwa mungkin kelompok yang masuk di Gria Pintar ini ya memang sudah masuk kategori marginalized adult group ini gitu ya, tanpa perlu kita mendefinisikan. Tapi lagi-lagi menurut saya definisi itu penting Pak. Jadi Pak mungkin perlu mengacu dengan literatur, misalnya kalau dari sisi UNESCO tuh siapa sih yang dimaksud ini gitu ya, di awal bisa disinggung sedikit gitu ya, sehingga itu semakin jelas gitu yang dimaksud dalam kategori kelompok ini. Dan karena ini juga mendukung tadi ya kaitannya dengan lansia, kebutuhannya dan kondisinya dan seterusnya, itu saya mau konfirmasi dulu nih Pak, apakah memang dalam naskah ini hanya memfokuskan untuk kelompok lansia, ataukah semua partisipan yang menjadi siswa di Gria Pintar ini Pak? Ya, kalau dilihat dari data yang ada di kami ini sebenarnya beragam ya, usianya beragam, cuma yang paling banyak kan lansia gitu kan. Karena kenapa terjadi kebingungan itu tadi, datanya tidak konsisten awalnya itu kan, tidak konsisten sehingga merasionalkannya menjadi bingung gitu kan. Tapi
Fokusnya kalau saya lihat dari teman-teman itu fokusnya ke lansia sebenarnya ini. Ya, sebetulnya sudah bagus nih Pak, di pendahuluan tuh kan saya lihat ya fokusnya memang di lansia. Tapi ketika penjabaran di bawahnya tuh kok jadi ada anak-anak juga, kemudian pendidikan Itu untuk anak-anak gitu, itu kan jadi tidak konsisten ya Pak ya. iya. Nah, itu yang perlu diputuskan ya. Atau mungkin kalau memang mau mengcover semua usia, berarti di pendahuluannya juga tidak khusus menyebut lansia saja gitu, tapi lansia itu adalah bagian dari kelompok yang terpinggirkan tadi gitu ya. Tapi kalau saran saya sih ya, karena kalau semua usia kan nantinya jadi terlalu luas ya Pak ya, menurut saya ya. Jadi kalau memang hanya fokusnya pada lansia ya sudah, berarti datanya seperti subjek penelitiannya juga harus difokuskan gitu. Oh, iya. Dan mungkin boleh sih digambarkan Pak ya, di bagian ini saya mohon maaf agak loncat-loncat ya. Iya, Digambarkan di bagian profil, di sini kan menjelaskan tentang profil ya. Profil pria pintar ini biar kita tahu gambarannya bahwa di sana itu sebetulnya yang diajari itu siapa saja gitu. Ada berapa kelompok di sana? Apakah memang hanya ada 2 saja, anak-anak dan dewasa, ataukah masih bisa terbagi menjadi misalnya ada anak-anak, ada remaja atau dewasa, atau mungkin ada anak-anak, dewasa atau lansia misalnya ya, sehingga kita punya gambaran, oh ternyata Gria Pintar ini memang cocok nih gitu ya untuk pembahasan dan kajian ini, karena ternyata lansianya cukup banyak gitu. Nah dari sisi nominal itu saya rasa penting Pak. Jadi berapa jumlah pesertanya, siswanya, kemudian bagaimana kategorisasi usianya, kemudian kalaupun ini nyambung dengan tadi ya, apakah Gria Pintar ini bisa merepresentasikan pendidikan untuk kaum terpinggirkan, berarti informasi tentang misalnya ekonomi atau mungkin background pendidikan di peserta itu juga saya rasa itu bisa menguatkan data gitu ya. Kalaupun tidak bisa dijabarkan, mungkin lebih enak disimpulkan dalam bentuk tabel atau gambar gitu juga bisa Pak. Jadi kalau kita menguraikan kan kadang-kadang terlalu banyak kata yang nambah ya jadinya ya. Nah itu masalah sendiri ya, karena kita terbatas katanya. Kemudian ini sudah tadi ya, terkait dengan grup study perlu diperjelas di awal tentang definisi siapakah yang masuk dalam kategori tersebut. Nah ini Pak yang mau saya konfirmasi ya. Di sini kan sudah menyebut tentang lebih enak gini dulu deh, ntar Pak, section ya. Jadi dalam pernyataan atau paragraf ini kan sudah disinggung tentang model pendidikan Islam berbasis komunitas gitu ya, dengan memberikan kajian telaah tentang agak nyampur ya, tidak fokus hanya pendidikan Islam saja, tapi juga yang lain-lain gitu, yang jelas terkait penelitian atau kajian tentang pendidikan berbasis komunitas kan gitu ya di sini ya Pak ya. Yeah. Nah kemudian di bagian akhir kan dijelaskan tentang disimpulkan bahwa kumpulan wacana ini belum memberikan kontribusi secara komprehensif, terutama bagi populasi dewasa yang terpinggirkan. Nah kemudian inilah yang dijadikan gap begitu ya. Kalau saya salah menangkap. Namun di sini ada kekurangannya, barangkali mungkin bisa apa ya Pak ya, karena gap itu kan tidak selalu kaitannya dengan sudah pernah dibahas atau belum, tapi yang menyangkut dengan teorinya atau mungkin secara metodologikal, secara empiris atau yang lainnya, dan kalimat belum memberikan kontribusi yang komprehensif itu saya rasa masih perlu dipertanyakan. Sebetulnya kekurangannya itu di mana? Nah itu mungkin dengan memperjelas kekurangannya itu di bagian apa dari penelitian sebelumnya, itu mungkin bisa menjadi
apa ya, bisa menjadi gap yang bisa kita simpulkan lebih operasional gitu ya, daripada kita hanya menyimpulkan dengan pernyataan seperti ini. Nah, itu mungkin masukan dari kami ya Pak ya. Siap. Oke, kemudian sebentar. Oke. Nah, kemudian di sini kalau ini yang kemarin ya Prof Sigit. Nah, ini. Nah, di bagian partisipan and sampling, saya nggak tahu ya Pak ya, kenapa kok ini masuk di kerangka, maksudnya kerangka Malcolm knowledge ini kenapa masuk di bagian partisipan dan sampling, kok nggak analisisnya, kenapa Pak ya? Boleh dijelaskan Pak? Oke, kemarin ya itu kan sebenarnya kita ingin meredaksikan bahwa Malcolm knowledge ini, fenomena ini hampir mirip dengan analisisnya Malcolm knowledge gitu. Kita ingin mengadaptasi pendekatan Malcolm knowledge ini pada penelitian ini gitu, ceritanya itu. Nah kemudian di satu sisi Prof Sigit ditambahi pakai en vivo begitu kan. Nah, iya. Sehingga kalau en vivo belum masuk di sini sih Pak ya penjelasannya. Maksud saya gini Pak, ini kan sedang membahas tentang partisipan dan sampling ya. Tapi kalau ini kemudian menyinggung tentang kerangka andragogis Malcolm knowledge, ini menurut saya ini lebih tepat nanti di bagian analisisnya ya. oh Betul betul. tidak Pak? Ya. Iya. Karena ya ini hanya fokus pada partisipan sama sampling aja kan gitu ya Pak ya. Di bagian awal ini sudah oke, di bagian bawahnya ini juga. Tapi kalau yang di sini mungkin bisa dipindahkan ke bagian analisisnya gitu ya. Karena kan ini menjadi dasar dalam proses analisis data penelitian ya Pak ya. Ya. Menentukan kerangka. Nah, yang ingin saya tambahkan lagi sebetulnya ada satu kelemahan tersendiri bagaimana ketika di naskah ini menyebut tentang penggunaan kerangka andragogi Malcolm ini, tapi tidak secara substansial masuk dalam proses analisisnya gitu ya. Yeah. Jadi sebetulnya kita tidak lagi berbicara hanya ini sejalan dengan ini kan, bukan begitu ya Pak ya, tapi bagaimana asumsi yang dibangun dalam kerangka framework andragogi oleh si Malcolm ini juga berbicara pada hasil maupun pembahasan, lebih ke pembahasan ya, karena disitulah nanti hasil dari bagaimana proses analisis data penelitian menggunakan kerangka ini. Jadi misalnya kan ada 6 asumsi ya Pak ya, di kerangka ini kan ya, need to know gitu ya, need to know, self concept sampai pada motivation itu harus berbicara pada bagian hasil, di mana Gria Pintar ini dianggap sebagai sebuah model atau menerapkan model pendidikan yang yang sejalan dengan framework andragogi ini, yang dimana masing-masing asumsi ini bisa mungkin dijabarkan lebih jelas begitu ya. Misalnya apakah para peserta itu sebetulnya belajar itu karena disuruh gitu, apakah memang mereka ingin belajar itu karena butuh gitu, atau mungkin ada cita-cita misal berbasis pada pengalaman atau mungkin readiness-nya ini ya, kan ada kesiapan untuk belajar itu. Apakah mereka betul-betul masuk di Gria Pintar itu karena memang misalnya nih dari sisi pengalaman mereka ketika sudah pensiun, yang kerja barangkali ya, atau mungkin karena sudah ditinggal pasangan, atau mungkin karena sudah tidak punya anak, atau mungkin keluarganya sudah tidak lagi bersama. Nah ini kan berarti ada suatu kondisi yang bisa kita
kaitkan dengan asumsi si siapa ini Malcolm ini ya, tentang kesiapan untuk belajar. Begitupun dengan yang lainnya ya Pak ya. Kan banyak motivasi, misalnya motivasi atau orientation to learning. Jadi mereka itu apa sih sebetulnya, kenapa sih mereka belajar gitu ya? Oh, karena saya punya cita-cita meninggal husnul khotimah, atau meninggalnya karena mereka lansia ya. Saya pengen betul-betul bisa ngaji di usia ini gitu misalnya. Kan itu menjadi gambaran ya bagaimana motivasi intrinsik dari dalam itu betul-betul memberikan pengaruh bagi proses pembelajaran, dan bagaimana mereka punya orientasi, saya belajar itu buat apa gitu. Nah, itu barangkali mungkin bisa didialogkan Pak ya, di hasil misalnya disertakan dengan pernyataan dari peserta langsung gitu ya, dengan model kutipan langsung itu lebih baik menurut saya, lebih kuat ya daripada hanya sekedar dengan kutipan tidak langsung. Ya kalaupun tidak bisa semuanya ya paling tidak ada perwakilan lah ya untuk membuktikan sebagai evidence bahwa ini betul-betul dinyatakan oleh para peserta gitu ya, sehingga nanti kita bisa lihat kesesuaiannya. Oh ya benar gitu, berarti ini sesuai dengan framework andragogi dari si knowledge ini. Nah, gitu ya Pak ya. Siap. Bisa. Bisa dipahami. Sangat bisa, jelas. Ya, kemudian di data collection Pak, kalau ada kata minimum di sini kok seolah-olah ini masih rencana ya. Oh iya. Mungkin tidak perlu ditulis minimum ya, karena ini kan sudah berbasis laporan. Jadi kira-kira lamanya penelitian ini berapa lama sih, itu secara singkat saja bisa dijelaskan. Nah, kemudian ini maksudnya apa ya Pak ya? At least 6 months 2021 sampai 2023 itu maksudnya apa Pak? Ya itu memang kontak pertama kali sampai selesainya penelitian ini awalnya dimulai tahun 2021. Kan itu kan Litap Dimas berlanjut lagi, dapat Litap Dimas 2022 dan 2023 gitu kan. Jadi akumulasi dari penelitian ini sebenarnya dari tahun awalnya itu kalau dihitung deret waktunya itu mulai tahun 2021. Dan selesainya pembuatan laporan penelitian ini kan 2023. Nah, itu redaksi awalnya begitu. Jadi dari awal ngambil data sampai selesai laporan itu dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Iya, mungkin lebih dijelaskan ini tahun penelitian berarti ya Pak ya? Iya. Nah, dari misalnya dari tahun 2021 sampai tahun 2023 itu kan nggak sepanjang tahun lah itu Mbak ngambilnya itu kan. Mungkin di satu bulan di tahun 2021 satu bulan lagi ya, maksudnya begitu. Itu juga bisa Pak. Jadi biar tidak bingungkan antara 6 months sama jumlah tahun ini kan. Jadi kita agak bingung gitu ya. Atau mungkin bisa terjangka beberapa bulan di tahun 2021, berapa bulan lagi di tahun ini, itu lebih jelas sih Pak. Paham. Ini sekedar konfirmasi apa ya, biar lebih jelas. Kemudian ada lagi ya, sebentar. Iya, di result and discussion. Iya Pak, ini kalau template kami itu dipisah Pak. Oke. Kayaknya ini sepertinya sudah kami ingatkan di awal ya, kalau saya nggak salah ingat ya Pak ya. Nah, jadi nanti mohon dipisah ya, jadi result sendiri, kemudian discussion sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena juga ini menyangkut beberapa contoh ya, pernyataan di sini. Kadangkala ini saya masih mengikuti masukan dari yang Prof Sigit waktu itu. Jadi kadang-kadang kami temukan ada ketidakjelasan gitu, ketidakjelasan antara sebetulnya ini hasil penelitian atau pembahasan gitu, antara teori sama hasil penelitian itu sendiri agak sulit untuk
dipahami. Nah, misalnya mana ya? Saya berikan contoh kuning-kuning. Nah, ini Pak. Nah, ini contohnya ya. Therefore, Task National Program Ranking. Nah, from basic bla 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 sampai sini itu kan terus kemudian ada rujukan ya Pak ya. Biasanya kalau rujukan ini kan maksudnya dalam pembahasan ya. Kita mencoba untuk mendialogkan hasil penelitian dengan bahasan. Tapi karena ini digabung pada akhirnya jadi bercampur gitu antara sebetulnya mana sih ini yang termasuk hasil penelitian, mana yang pembahasan. Nah, itu agak membaur gitu ya Pak ya. Ini tidak satu saja tapi di bagian lainnya juga sama Pak. Nah, misal di sini ini ada, ini juga ada. Itu kalau kita cermati jadi kurang begitu jelas mana kira-kira yang hasil penelitian betul hasilnya dan mana pembahasannya. Karena pernyataannya itu jadi satu gitu ya. Nah, ini juga kemarin sepertinya yang salah satu masukan dari Prof. Sigit ya, kalau nggak salah ya Pak ya, waktu itu sempat kami sampaikan juga. Oke, nah kemudian ini tidak bercampur ya, ini dipisah. Kemudian ada bagian yang menurut saya ini berulang Pak ya. Jadi kan di sini ingin menunjukkan tentang sejarah dan profil Kriya Pintar gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja karena ini tidak terlalu masuk dalam bagian inti menurut saya ya, karena ini sebagai pengantar bagaimana profil Kriya Pintar itu sendiri. Malah justru tadi yang saya sampaikan bahwa profil tentang peserta didik itu atau siswa itu yang semestinya harus dimunculkan, tapi saya belum menemukan di sini. Nah, kemudian motivasi pengajarnya ya, ini sebetulnya cukup diringkas menjadi satu pernyataan satu kali saja ya, karena ini sepertinya double, di bagian bawahnya sendiri disinggung lagi gitu ya. Nah, ini upaya memperingkas itu memang betul-betul dibutuhkan Pak ya, karena ini lagi-lagi tadi karena kebanyakan kata juga sehingga nanti perlu dipertimbangkan yang kira-kira pernyataan yang sama atau selaras itu bisa diringkas jadi satu. Seperti itu ya Pak ya. Siap. Nah, ini saya tuliskan juga di sini gambaran peserta dari sisi usia seperti yang saya sampaikan tadi ya. Karena di awal itu kan hanya menyinggung tentang lansia, kemudian tentang adults-nya ya, kelompok dewasa. Tapi kalau di sini kok ada masuk pembahasan tentang children, ya mungkin kalau gambaran sih nggak masalah ya Pak ya, tapi tidak masuk dalam fokus pembahasan sebetulnya gitu. Nah, itu menjadi ambigu di sini. Misalnya yang ada, Islamic Education for Children. Nah, ini kan kita tidak perlu ya Pak, karena kita nggak fokus pada children-nya gitu. Kita lebih fokus pada adults-nya, kelompok dewasa dan lansianya. Maka ini tidak sinkron dengan pendahuluan di awal tadi gitu ya. Kemudian ini sepertinya juga kurang sinkron ya Pak ya antara judul dan pernyataan atau penjelasan. Nah, yang saya belum temukan di sini dan menurut saya ini menjadi bagian yang penting dari sistem pendidikan Islam itu adalah terkait dengan materi. Saya coba cari-cari kok saya belum nemu ya. Boleh ceritakan Pak, di sini yang diajarin itu apa saja sih Pak? Kalau materinya ya seperti yang lain ya, dasar-dasar agama itu. Jadi ya sama seperti pendidikan layanan masyarakat yang lain yang tentang sholat, tentang hal yang sifatnya ritual keagamaan begitu. Apakah itu cukup signifikan kalau diceritakan misalnya? Ya, karena materinya hampir sama gitu dengan yang lain, nggak ada yang spesial. Tapi kan maksud saya gini Pak, karena ini berbicara tentang pendidikan Islam, maka penjelasan tentang materi itu sendiri itu kan tidak boleh diabaikan begitu ya.
Kita ngomongin tentang sistemnya, kita ngomongin tentang siapa pesertanya, ngomongin tentang guru dan bagaimana polanya. Tapi justru apa yang diajarkan tidak masuk di dalam pembahasan kan. Kita jadi sebetulnya saya secara sekilas itu sempat melihat ada tentang Iqra gitu ya. Iya. Al-Quran, menulis. Cuman memang itu perlu dimunculkan secara eksplisit. Jadi itu nanti yang akan kita sambungkan dengan kerangka andragogi yang different from di awal tadi ya. Si knowledge. Itu judul sendiri apa ikut di paragraf tertentu? Sebetulnya ikut nggak apa-apa Pak, kalaupun dia tidak jadi bagian sendiri, tapi betul-betul dijelaskan secara eksplisit gitu ya, bahwa materi yang diajarkan itu seperti ini gitu, atau mungkin ada pembeda antara yang dewasa dan kelompok usia lansia gitu, dan itu harus ada penjelasan bahwa ini kan pembelajarannya berbasis kebutuhan ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Iya benar. Ya itu yang perlu ditekankan karena kembali lagi ke yang tadi asumsi knowledge itu berbicara di situ bahwa para lansia ini membutuhkan pendampingan pada terkait ritual sholat atau mungkin baca Al-Qur'annya atau mungkin pengalaman ibadah yang lain atau mungkin lebih pada spiritualitas gitu ya. Nah itu kita perlu tahu gitu karena justru menurut saya ya materi ini menjadi penting untuk bisa menegaskan sebetulnya sistem pendidikan yang sudah dibangun ini apakah ada celah kemungkinan kelemahan ataupun mungkin kelebihannya justru dengan kita mengkombinasikan semuanya itu dengan seragam gitu ya Pak ya. Dari polanya, dari materi, metode dan seterusnya. Nah gitu, itu untuk menegaskan tadi juga untuk mendukung kerangka verbok andragoginya tadi. Siap. Gitu ya. Okay. Kemudian ini ya Pak ya mungkin di sini ada pernyataan tentang the result of this education program are very good. Nah ini kesannya apa ya, kesimpulan subjektif peneliti ya. Jadi mungkin bukan lebih pada biarkan pembaca itu bisa menyimpulkan sendiri. Caranya adalah kita coba untuk memberikan evidennya. Evidennya itu tidak sebatas kita mengamati bagaimana respon ataupun sikap siswa atau para peserta di sana, tapi alangkah lebih baiknya ditambahi juga dengan evidence dari bukti wawancara Pak. Jadi si ibu siapa menyatakan apa, oh saya senang sekali belajar di sini gitu, karena dulunya saya nggak bisa baca Al-Quran, sekarang sudah lumayan, nah gitu kan. Jadi kita nanti bisa melihat ya, oh ternyata memang ini punya punya kesan ataupun mungkin punya hasil yang betul-betul signifikan untuk menjadi menjadi hasil pembelajaran yang baik gitu ya, bagus. Jadi tidak perlu menjelaskan dari sisi peneliti ini seperti itu. Oke. Mau. Kemudian ini yang saya kuning ini tadi ya, beberapa contoh terkait bagaimana pengaburan antara hasil penelitian dan pembahasan nanti bisa disesuaikan. Oke. Kemudian ya, jadi di awal itu kan telah dijelaskan tentang pembagian waktu khusus. Kalau saya tidak salah ingat, misalnya sore itu untuk anak-anak, lalu malam untuk dewasa, gitu Pak ya. Jadi kan betul-betul ada pembagian. Tapi ketika di sini bunyinya adalah where there are no time constriction for study. Jadi seolah-olah tidak ada pembagian waktu. Nah maka ini seperti tidak konsisten gitu dengan penjelasan di awal. Nah maka ini bisa diperbaiki. Ya. Kemudian sepertinya yang bawah-bawah masih mengikuti yang atas ya Pak ya. Iya. Nanti saya cek lagi Pak. Iya. Nah saya mau tanya nih Pak, kira-kira kontribusi apa sih ini kok ada menyebut tentang the University of Queensland? Boleh cerita nggak? Karena itu kan yang mahasiswanya Pak Marno itu yang ikut nulis. Dia itu mahasiswa dari S2 di sana. Oh masih S2 di sana? Iya. Yang mana Pak kalau boleh tahu Pak?
Shopper ini terakhir kali itu. Ini belum ada berarti ya Pak ya? Karena ini kan kelebihan orang ini Mbak. Nah itu Pak, jadi mau nggak mau harus berapa Mbak Lutfi? 6 apa 7 ya maksimal ya? Lah ya itu. 6 Bu. Nah 6 berarti kalau misal ada mahasiswa tadi yang dimasukkan ini salah satunya harus keluar Pak. Lah ya itu, makanya mungkin nanti Quizland-nya itu kita hapus mungkin. Oh iya. Kan Ya, jadi naskah kalau awalnya misal- kan dia pertama ikut kan, terus ada orang lain kita kelupaan ngapus yang Queensland tadi itu. Jadi totalnya 6 Bu. 6 ya. Iya, saran Pak Sigit kan 6 Sebenarnya itu. kalau ada yang dari Luar negeri. afiliasinya luar negeri kan malah lebih bagus Pak. Itu yang kita harapkan. Tapi itu nggak tega Pak Imron itu kan awalnya nggak anu Bu. Ini kan untuk apa? Untuk profesor itu loh Bu. Anunya itu. Pak Imron itu kan sebenarnya belum awal kan nggak ada, terus sama Pak Mano di tengah itu karena Iya. teman Jadi lama. menggeser yang lain ya Pak ya. Penggeser yang lama itu akhirnya yang Queensland itu kan dikorbankan itu kan. Iya iya. Padahal itu yang kalau bagi kita sih justru penting karena Iya, dilemanya itu kok. dilemanya itu ya. Saya nggak bisa Iya, ngomong iya, Pak, apa. ya. Cuma kelupaan yang Queensland itu belum saya hapus gitu Bu, ditanya itu. Ya, ini kalau nanti kembali ke kebijakan dari para autor ya Pak ya, bagaimana memutuskan, tapi yang jelas memang kita ada maksimalnya 6, kemudian alangkah lebih baiknya jika barangkali mungkin bisa dimasukkan dengan afiliasi yang luar negeri, tapi ya itu semuanya nanti kembali ya ke para autor sendiri. Iya. Kalau dari saya mungkin itu Pak, barangkali ada yang mau ditanyakan dari Pak Angga, nanti akan dilanjutkan Mbak Lutfi juga, tuh teknisnya yang lain. Kalau saya minta ini filenya ini aja, kadang kelupaan itu Mbak apa? Oh iya. Karena buahnya itu kan sampai lupa. Iya Pak, nanti akan dikirim, dikirim oleh Siap. ya. Nah, itu biar ada Kalau pegangan. yang saya, yang catatan saya hanya yang bahasa Indonesia Pak, karena kan Prof Sigit pakai bahasa Inggris ya kemarin, jadi udah dibedakan. Kan selama ini kan cuma itu kan cuma satu gitu kan, padahal kan banyak orang yang review, sehingga kadang-kadang kita kelupaan atau keterisut bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu. Atau apa gitu, karena ya tadi faktor usia ini kan nggak seperti muda dulu lagi. Oke, siap, nanti dikirim. Oke, Mbak Lutfi silakan, barangkali ada masukan terkait tata tulis ya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ini mungkin sedikit Pak, karena kan sudah disampaikan juga sama Bu Asni tadi. Ini saya share screen, boleh buatan? Iya, Usahakan boleh lah. Mau nggak bayar. Siap. Maaf ya, saya mute dulu ya, saya berisik sekali. Oke, terlihat buatan Pak? Sangat terlihat. Oke. Tadi untuk penulisan untuk nama sampun nggih, berarti 6. Karena emang maksimal dari kita itu 6. Cuman emang diharapkan tuh ada yang luar negeri gitu atau mungkin afiliasinya bisa berbeda gitu, Pak. Kalau emang bisa diusahakan. Nanti kita minta fatwa kepada yang sponsornya itu kan, yang bayari. Siap. Kemudian untuk abstrak, ini saya lihat ini lebih dari 250 Pak, sedangkan di kami itu abstrak itu maksimal 250. Oh, iya. Sekiranya ketika saya baca ini paling banyak di findingnya, ya mungkin emang karena semuanya penting ya Pak, tapi mungkin bisa dipadatkan dari narasinya Pak. Siap, bisa Pak, sangat bisa. Oke, mungkin seperti itu, jadi tidak menghilangkan poin-poinnya dan tetap sesuai dengan kaidah yang di JPAI. Siap. Kemudian untuk tabelnya, ini diharapkan untuk mengikuti tabel yang ada di JPAI Pak. Karena yang bawah-bawah sudah, tapi mungkin ini ketinggalan. Oh iya, benar. Karena kan tabel di JPAI seperti ini. Oke. Insya Dan Allah ini bisa diperbaiki terkait tabelnya. Ya. Kemudian ini Pak, untuk yang saya kuning-kuningkan ini ketika saya bold, ini citasinya kok belum terdeteksi gitu Pak. Maksudnya apakah dia tidak menggunakan Mendeley atau emang dia ditulis manual? Kan untuk memudahkan citasi. Itu Mendeley tapi mungkin nge-save-nya Mbak. Selama ini kan kita itu nge-save-nya DOC ya. Biasanya kalau Mendeley kan DOCX itu kan. Jadi ketika di HP itu di kami sudah DOCX, tapi ketika di WhatsApp itu kok berubah, itu saya kurang tahu itu. Mungkin apa lewat email apa ya enaknya ya biar kalau enggak ini aja Pak, mungkin nanti bisa dicek kembali apakah emang
udah sesuai dengan Mendeley semua, nanti kan sekiranya kalau dari OJS insya Allah sakit Pak. Nah ya kalau nanti terakhir hasil revisi ini dilempar di WhatsApp OJS. apa di OJS? OJS Pak. Oh langsung di OJS-nya ya. Oke. Nah, selama ini kan lewat WhatsApp aja Ya, itu. karena kan masuk pelatihan, kemudian kan untuk tindak lanjutnya ini nanti kita akan melewati OJS karena kan agar dipantau dengan EIC-nya gitu Pak. Mungkin Karena kan itu tetap Mbak. kembali Jadi ke EIC. asumsi saya itu ya karena berubahnya itu ketika berubah format ke WhatsApp itu. Oh, Anunya itu kan kalau biasanya kan saya itu ya DOCX itu biasanya langsung OJS-nya tuh langsung bisa baca Mendeley-nya itu. Anunya Oke, itu. siap Pak. Ini Sa- ya Pak, ini nanti saya kuning-kuningkan mungkin kalau emang Heeh. nanti bisa dicek kembali. Kemudian tadi sudah dijelaskan yang terkait metodologi. Nah, yang result and discussion tadi juga Pak untuk dipisah karena Siap. emang saat ini kita akan menggunakan yang result and discussion dipisah. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan di diskusi itu di diskusi dan pembahasan terdapat banyak yang diulang gitu seperti ini contohnya. Ya. Di sini dijelaskan ada 80 member atau dari 80 yang dimana 60 wanita dan 20 laki-laki. Paragraf selanjutnya dijelaskan lagi ada 60 wanita dan 20 laki-laki. Mungkin sepertinya cukup di paragraf 1, tapi untuk isinya ini kan berbeda juga. Jadi nanti biar lebih dipadatkan gitu. Sebenarnya lebih ke narasi-narasi saja sih Pak, karena banyak pengulangan. Siap. Itu mungkin yang membuat katanya jadi 9.000 gitu. Ya, siap. Insya bisa. Oke. Habis ini kita karantina langsung penulisnya kumpul. Siapa? Anu Kemudian ya. ini untuk yang disitasi ini kan MTTS Knowles. Nah, sedangkan apabila pakai APA 7, style 7 itu kan berarti nama belakangnya aja. Nah, mungkin nanti ini butuh diedit, Pak. Karena kan kadang Mendeley itu kan nggak yang semuanya langsung dicetak atau real dari Paham. Mendeley-nya, tapi Paham kita maksudnya. ada pencetakannya. Ini kan emang nama aslinya Malcolm Knowles. Nah, ini MS-nya bisa dihapus karena kan nama belakangnya yang Knowles itu. Itu ada beberapa tadi Pak yang dia masih menggunakan nama panjangnya gitu. Mungkin kita ambil nama belakangnya. Ini MS Knowles juga. Agak hapus. Itu entry di Mendeley-nya beda-beda sehingga kayak gitu. Oh, oke. Input Itu mempengaruhi Mendeley. juga Pak karena ya nanti mungkin bisa diselaraskan dengan satu Mendeley atau mungkin dia yang bagian citasi atau bagaimana Siap. bagian edit gitu. Nih, Kemudian paham, ini paham. sama, ini untuk lebih dipadatkan lagi karena ini isi dari pembahasan ini sebenarnya penting tapi itu tadi banyak pengulangan. Kemudian Kalau tabel yang NVV itu gitu Mbak ya formatnya ya. nggih, Gak apa-apa itu ya. nggih, Oh. kemudian sebentar mana lagi tadi yang saya kuningkan. Saya kebanyakan terkait citasinya, Pak. Oh, ini ada banyak Mendeley itu yang dimana Mendeley daftar referensi itu yang belum ada doi-nya, Pak. Kalau emang di doi-nya nggak ada di artikel tersebut berarti pakai yang URL-nya dimasukinnya. Oh ya, paham. Nah, kemudian ini ada beberapa yang dia itu sebenarnya hampir semuanya ini udah di atas Sinta, udah di atas Sinta 2, Sinta 3, tapi memang masih ada yang dimana dia itu Sintanya rendah, Pak. Jadi mungkin diharapkan bisa dicari yang lebih Tinggi lagi. bereputasi diharapkannya. Ya, Karena kan paham. di jurnal kami diharapkan jurnal ilmiah bereputasi itu 80%, kemudian buku 20%. Tapi kalau emang nggak ada yang emang jurnal bereputasi tersebut sampai 80%, setidaknya dia udah 65% atau 70, Pak. Paham. Siap. Oke, seperti itu. Kemudian untuk jumlah kata tadi yang sudah kami sampaikan juga dari 9.000 untuk maksimal 8.000 sudah terhitung daftar pustaka. Siap. Oke, paham. Terus bentar, tadi mana ya? Ini belum saya ini kan. Bentar, Pak. Niki, Ferdi Hasan. Ini kan berarti namanya mungkin Hasan nih, Pak. Nanti yang Oh iya, tertulis siap. juga. Ya, pokoknya kalau dari saya karena saya juga yang terkait tim teknisi, lebih ke dalam teknisinya khususnya di daftar pustaka dan citasinya, Pak. Siap. Ini lebih diperbaiki lagi, disesuaikan dan untuk jumlah kata karena nanti kami pasti akan minta untuk memadatkan meskipun mungkin sekarang sudah selesai pelatihan tapi untuk kedepannya lagi tahap-tahap selanjutnya karena kan untuk yang memberikan keputusan untuk publikasi itu tetap dari EIC-nya dan beliau akan membaca
apakah udah sesuai dengan template JPI tersebut atau belum, seperti itu Bapak. Sangat siap. Oke. Ya sepertinya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Siap. Nanti apabila ada yang ingin saya sampaikan lagi bisa melalui lewat WA. Kemudian untuk proses selanjutnya Pak, di sini kemarin itu sudah masuk ke round berapa ya Pak? Saya lupa ya Pak. Oke, saya lupa belum ngecek Pak. Saya juga lupa. Sorry, Bu, saya cek dulu Bu. Pokoknya kita manut saja mau. Samina wa atona ya Bu Anis ya. Harus Pak. Lah iya wong kita ini yang Bu. Nanti direvisi terus kan capek juga ya Pak ya. Oh, ya biasalah itu Bu. Kalau orang yang lain mungkin sudah mundur dengan teratur gitu kan. Berarti kalau revisinya bareng-bareng gitu Pak? Ya selama ini saya yang revisi itu kan. Nah, baru ketika ini sudah sudah global begini freelance ini sudah bagi tugas kan lebih gampang gitu kan. Nah, repot Bu kalau orang banyak itu Bu. Iya betul. Memang kalau eksekusi itu sebetulnya lebih enak satu orang Pak ya. Satu orang. Nah kalau sepertinya sudah. Ya, kan tahu dari atas. Nah kalau seperti ini kan klasternya udah jelas kan. Oh ini yang ini nanti saya disukai ini. Kalau kemarin itu memang saya juga menjelaskan ke tim itu bingung Bu. Iya betul. Kalau sekarang kan udah clear. Apa, Pak? Hah? Rekamannya nggak di-share ke teman-teman? Oh enggak. Ini rekaman HP aja, rekaman suara. Untuk biar ingat itu loh Bu. Oke. Kan nggak apa-apa kan rekaman suara kan? Nggak apa loh. Biasanya Zoom kan kami kasih Pak. Oh nggak pernah saya Bu, nggak pernah tahu saya itu kalau dikasih rekaman Zoom. Oke nanti saya kasih Pak. Nah kalau ini kan, Kemarin banyak beda-beda orangnya yang. nah makanya itu saya inisiatif ini rekaman pribadi suara tapi bukan Zoom. Biar ingat semuanya yang dikatakan tadi itu kan. Kemarin memang tidak saya rekam, hanya saya tulis, jadi kan kelupaan begitu ah. Kalau ini total semua saya rekam ini anunya, suaranya dari nanti saya tadi. kasih rekaman Zoom-nya Pak. Nah, kalau gitu kan lebih enak Bu, bisa disusun di kelompok. Mungkin memang dulu awal-awal emang sempat kita tidak memberikan Pak, tetapi memang banyak komplainan evaluasi dari dari peserta itu kesusahan. Akhirnya kita memberikan asalkan tidak di-share kepada yang lain Pak. Ya, saya paham itu Bu. Saya juga pernah ini ikut di Profirwan juga begitu. Ada kelas khusus, kelas professorship itu begitu. Tapi akhirnya ya tadi seperti yang Ibu katakan tadi itu ada yang ngawal itu. Makanya saya inisiatif ya pakai suara aja, lebih enak. Karena ini untuk lisensi ya Bu. Nanti kalau bocor ke ditiru jurnal lain rugi sampai nanti itu kan. Nanti saya bagikan link yang privat kok Pak. Iya. Oke, kemudian ini untuk status yang di OJS, jenengan sudah sampai round 2 Pak. Nanti diupload aja di OJS-nya Pak. Jadi hasil revisi ini diupload di OJS. Biar nanti bisa saya kasih ke reviewer. Yang hasil berarti ini kan saya revisi dulu baru saya upload di OJS begitu kan maksudnya Bu ya? Oh ya. Atau yang kemarin juga diupload Mbak? Yang ini aja Bu, yang terakhir aja ini Bu. Yang terakhir aja ya, biar kelihatan yang beda. Pakai reviewer. Sudah ada nanti reviewer lagi lainnya. Siap, saya itu Bu. Iya. Senang Nanti saya yang itu sudah sini. di-upload di OJS bisa di-share sampaikan ke saya Pak. Masih lihat WA. Saya nggak punya nomor. Ini yang Iya, WA saya itu sampean toh? Saya pikir bapak-bapak. Nomornya yang megang banyak Pak. Oh makanya saya itu bingung. Iya. Kok kadang bapak. Iya, yang megang banyak Itu kan saja kemarin. Pak, tim publication center gitu. Oh gitu ya. Kan memang banyak. Banyak ya. Pak. Karena selama ini kan bapak-bapak itu siapa namanya itu saya lupa itu. Oke. Hanya nyeluk bapak Kebetulan- gitu. Kebetulan pas pelatihan yang ini Pak, karena emang mulainya dari Januari kan Pak, itu udah sangat lama banget. Jadi emang banyak pergantian dari tim teknis gitu Pak. Enggak apa-apa. Senang. Tapi saya pribadi itu sangat menyenangi ini Bu. Cuma itu tadi ya karena pengalaman pertama ya jadi ya serba salah saya itu kan begitu. Tapi Iya Pak. Ya. puas saya Bu dengan pelayanan ini bisa jadi testimoni dari pelanggan gitu kan. Masya Allah. Bahwa saya ini benar-benar puas dan antusias. Pendekatannya dengan luar biasa, direkam itu pun nanti biar peserta yang lain itu nggak takut. Selama ini kan takut duluan itu Bu. Terus terang aja dari kelompok kami itu takut duluan. Nanti begini kan begitu. Ternyata kan menyenangkan kan gitu. Iya. Iya, Sambil ngobrol juga ya Pak ya. Nah ya itu mungkin nanti bisa itu kan bisa berbagi dengan yang lain gitu kan. Iya. Biar semangat. Ya dari Mbak Lutfi sudah. Campur Bu. Ya baik. Pak Angga tidak ada pertanyaan? Ya dikerjakan aja Bu. Nanti tanya nggak suka selesai nanti itu.
betul, itu yang paling penting ya Pak ya. Baik, terima kasih atas semuanya Pak Angga yang sudah sampai di tahap ini ya. Kita Siap. sudah terakhir, pertemuan terakhir dari pelatihan ini yang diadakan oleh Publication Center Prodi PAI Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah betul-betul apa ya istilahnya ya, serius dalam mengikuti pelatihan ini ya Pak ya. Dan harapan serius, Bu. kami nanti hasil yang terakhir tuh betul-betul menjadi revisi yang barangkali bisa tidak terulang untuk masukan yang ada. Tapi Insyaallah. memang kami perlu sampaikan bahwa ini sebetulnya di luar dari proses apa yang sudah ada di CPAI ya Pak ya, karena kita semuanya tujuannya adalah dari pelatihan ini untuk bisa menghasilkan naskah yang lebih bagus, yang mendekati mendekati reviewer gitu ya. Jadi kami berupaya untuk itu sehingga nanti masukan-masukan yang ada semoga bisa dipahami dan bisa diperbaiki berdasarkan apa yang sudah kami sampaikan dalam beberapa pertemuan ini. Begitu ya Pak Angga ya. Terima kasih Bu. Semoga nanti diberikan kelancaran dalam proses Amin. revisinya dan nanti mohon diinformasikan juga ke tim apabila sudah diupload hasil revisinya biar nanti bisa segera kami tidak lanjuti. Seperti itu ya Pak Angga ya. Terima kasih. Mohon maaf jika kami banyak salah. Sama-sama Bu, saya juga mohon maaf banyak keteledoran, banyak kekurangan. Teknis maupun yang lainnya ya Pak ya. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan ya. Siap. Yang lebih baik. Ya, Siap. kita akhiri dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Mbak Lutfi sebelum Terima kasih, Bu. teknis. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu sekalian. Oke, Pak. Semoga sehat selalu. Amin.